dari 3 produk? Pertama SGF dulu. Baru-baru ini saya dapat pasien yang kena luka bakar, hampir separuh badannya kebakar. Wow. Iya. Ya kuncinya juga dengan Super Green Food kita. Kalau ada yang bilang gini, Pak Aseng, saya minum Romi aja deh, oke nggak menurut Pak Aseng? Pak Aseng konsumsi SOD udah berapa tahun? Udah 20 tahun lebih. Pantasan ya, kulitnya kayak kulit bayi ya. Pak Aseng usia berapa? Coba kita lihat usia. Usia saya 62 tahun. 62 tahun ya? Ya. Punya downline, tabrakan motor, kakinya udah hancur. Menurut dokter harus diamputasi. Dan tertolong dengan Super Green Food karena cepat pulih sekali dengan Super Green Food. Bulan lalu kita baru menayangkan sebuah video yang berjudul Hidup Sehat Sepanjang Masa. Dan video itu mendapatkan respon yang sangat positif karena di video itu kita interview, bertanya jawab dengan seorang narasumber yang sangat kompeten di dunia yang berurusan dengan kesehatan. Dan karena banyak respon sekali, minta untuk direkam ulang lagi masuk ke podcast supaya bisa message beliau bisa menyebar, memberikan impact positif khususnya di dunia kesehatan untuk orang banyak. Jadi hari ini kita spesial ngundang beliau lagi hadir. Ya, siapakah beliau? Itulah yang terkenal dengan slogan, bukan slogan, panggilan Tabik Seng. Selamat siang Pak Aseng. Terima kasih hadir kembali bersama dengan kita. Ya, Pak Aseng tahu nggak setelah kita bukan podcast kemarin ya, rekaman, tapi kita taruh di YouTube, itu responnya luar biasa Pak Aseng. Terima kasih. Dan banyak sekali yang WA masuk ke saya, dan dari solusi-solusi yang disampaikan di video itu mereka praktekkan dan hasilnya itu sangat baik. So hari ini kita akan bahas lebih detail lagi ketiga produk, ketiga produk. Dan setahu saya Pak Aseng baru pulang dari Jepang. Betul. Gimana Pak Aseng perjalanan Jepang dengan kita? Luar biasa. Luar biasa ya. Semua lancar ya. Lancar. Oke, sip. Buat tambahan aja, buat yang belum pernah nonton sebelumnya, Pak Aseng ini praktisi kesehatan sudah sekitar berapa? 30 tahun? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun? Ya. Dan di tangan beliau itu banyak sekali pasien-pasien yang sakitnya udah kelas berat kali ya? Ya, cukup parah. Dari kanker, tumor, kemudian kencing manis, autoimun. Semua sembuh di tangan dinginnya Pak Aseng. Hari ini kita akan angkat lebih detail lagi sebenarnya apa sih yang Pak Aseng lakukan. Apakah dia cuma sebatas pakai magic atau lain, kita nggak tahu ya. Oke, Pak Aseng. Ya. Langsung aja Pak Aseng. Saya dapat banyak sekali titipan pertanyaan. Kita langsung ke produknya aja ya. Oke. Karena di video sebelumnya kita udah tahu Pak Aseng itu sendiri juga sakit-sakitan. Betul, dulu sakit-sakitan waktu umur 30. Umur 30 tahun sakit-sakitan. Ya. Dan itu menjadi motivasi. Betul. Untuk Pak Aseng belajar kesehatan ya. Dan kemarin di video kemarin kan bicara ada 3 produk nih. Ya. Kita langsung aja. Pak Aseng, apa itu SGF? Mengapa konsumsi SGF itu penting untuk stamina tubuh? Kebanyakan orang itu sakit gara-gara nutrisinya bermasalah, pola makannya bermasalah. Kebanyakan karena pola makan. Pola makan yang bermasalah. Oke, lalu? Ya biasanya orang-orang zaman sekarang makannya kan makan siap saji. Oke, yang instan ya? Betul, instan. Ya, jarang makan sayur mentah. Kuncinya di sayur mentah sih. Sementara. Karena di sayur mentah nutrisinya cukup komplit dan memang sayur juga harus beragam, bukan cuma makan satu sayur saja udah gitu beres. Nah, makanya kenapa kita anjurkan Super Green Food? Karena di dalam itu ada ganggang laut sama ganggang air tawar yang bisa menggantikan pola makan kita yang bermasalah. Oke. Itu sebetulnya kuncinya.
Dan kebanyakan orang nggak tahu bertahun-tahun atau belasan tahun atau puluhan tahun mereka kekurangan nutrisi tertentu. Itu yang jadi masalahnya. Karena memang karena dasarnya itu kurang makan sayur mentah sehingga kekurangan nutrisi menyebabkan berbagai penyakit yang ada. Ya, betul. Itu yang dari Pak Aseng lihat ya. Betul. Jadi SGF sendiri itu sebenarnya kandungannya apa aja sih? Ada 15 vitamin. Iya. 12 mineral. Iya. Terus ada asam amino lagi. Jadi sebetulnya hampir makanan yang sempurna. SGF-nya itu. Ya, super green food kita. Berarti kalau ngomong itu boleh kita ngomong wajib dong kalau memang SGF itu. Betul, wajib. Oke, kalau misalnya ada yang bilang, oh Pak Aseng, aku kan sudah setiap hari makan sayur. Bahkan saya sebagai seorang vegetarian, contoh ya. Apakah saya tipe orang yang sering makan, udah rutin makan sayuran, kemudian saya juga jarang, bukan vegetarian pasti nggak makan daging ya. Apakah saya masih butuh SGF? Tentu masih butuh. Kebanyakan orang makan sayur kan cuma 1-2 macam sayur aja, seperti pakcoy atau caisim atau kol. Tapi tidak bervariasi sayurnya. Itu yang jadi masalah juga. Padahal yang kita butuhkan itu variasi. Variasi dari pola makan kita, sayur-sayurannya juga. Dan SGF itu jawabannya. Ya, betul. Oke. Kalau gini, Pak Aseng ada pengalaman nggak SGF yang cukup ekstrim? Ekstrim. Ya, yang konsumsi SGF ya. Betul. Kita bicara SGF dulu ya. Karena satu saya akan bahas nih dari 3 produk. Pertama SGF dulu. Baru-baru ini saya dapat pasien yang kena luka bakar. Hampir separuh badannya kebakar. Wow. Ya. Ya kuncinya juga dengan super green food kita. SGF kita, super green food kita. Luka bakar. Luka bakarnya akan lebih cepat sembuh lagi. Pakai super green food. Ya. Terus saya pernah punya downline, tabrakan motor, kakinya udah hancur. Menurut dokter harus diamputasi. Dan tertolong dengan super green food karena cepat pulih sekali dengan super green food. Oh, boleh kita tayang nanti, boleh. Diizinkan nggak? Saya rasa saya minta izin kalau itu fotonya saya kirim ke Bapak. Oke, kalau bisa nanti kita akan tayangkan di screen ini. Oke? Ya. Wow. Super green food ya? Ya, itu luar biasa kalau penyembuhan luka cepat sekali. Oke, berarti memang super green food itu sangat, berarti saya kesimpulannya gini, orang yang kekurangan nutrisi, itu wajib banget SGF. Ya, termasuk ibu hamil juga. Oke, seperti yang tadi kata Pak Aseng itu, super green food itu apa tuh? Superfood. Superfood, ya, super nutrisi untuk badan kita. Oke. Khususnya apa? Ibu hamil. Ya. Kenapa ibu hamil malah harus? Bukannya kadang-kadang ibu hamil kan kita juga beresiko untuk menawarkan suplemen. Karena waktu hamil kan hormonnya berubah ya. Betul. Nggak ada kekhawatiran kalau super green food nanti bisa kenapa-kenapa. Enggak, karena super green food aman banget untuk segala usia, dari mulai orang hamil, bayi, sampai orang yang udah lanjut usia pun. Aman banget. Kita tarik balik ya. Hamil nih, tadi Pak Aseng sebut, khususnya wanita hamil, ibu hamil. Kenapa sangat membutuhkan SGF? Kalau kita lihat ya, di Indonesia aja, banyak bayi-bayi yang keluar setelah melahirkan, cacat kan. Ada yang bibir sumbing, ada telinga hilang 1, ada yang jarinya nggak komplit. Itu gara-gara nutrisinya bermasalah. Super green food kita supaya jangan sampai terjadi bayi cacat waktu hamil. Kalau bicara waktu melahirkan. Ya, betul. Jadi aku keingat program pemerintah yang saat ini bicara stunting. Betul, itu juga. Apakah dengan SGF ini juga bisa membantu pencegahan stunting? Karena stunting kan kekurangan gizi. Kekurangan gizi, betul. Kekurangan gizi itu bukan setelah lahir ya. Sebelum di dalam rahim sudah mulai ya. Sudah mulai. Jadi SGF ini sangat direkomend. Sangat direkomend. Oke. Khususnya ibu hamil ya. Supaya anaknya lahir pun bisa lebih
baik. Ya, jangan sampai ada cacat bawaan. Oke. Sip, mantap. SG lewat SOD. Ya, SOD. pertanyaan saya, apa itu SOD? Mengapa konsumsi SOD itu dapat tempo hari waktu Pak Aseng memperlancar sirkulasi darah, benar? Betul. Oke, mengapa konsumsi SOD itu bisa membantu memperlancar sirkulasi darah kita? Karena Niwana SOD itu berfungsi untuk ngancurin lemak peroksida. Jadi kalau penyumbatannya bersih, pembuluh darah kita bersih, nutrisi akan sampai ke ujung-ujung organ kita. Oke. Jadi organ kita akan dapat nutrisi dengan baik karena pembuluh darahnya bersih. Dan itu adalah efek dengan mengkonsumsi SOD. Ya, Niwana SOD. Selain itu untuk melancarkan sirkulasi, maksudnya melancarkan gimana nih? Kita punya pembuluh, ya, oke? Betul. Kalau kita mulai bertambahnya usia, lama-lama pembuluh darah kita mengecil karena ada lemak peroksida di dalamnya. Oke. Nah, Niwana SOD itu fungsinya untuk hancurin lemak peroksida untuk membersihkan pembuluh darah. Jadi untuk orang-orang yang sakit jantung, Niwana SOD itu sangat bagus. Untuk orang-orang yang stroke, apalagi bagus banget. Oke, sebelum lebih lanjut deh, kenapa ada apa lemak apa tadi Pak Aseng ngomong? Lemak peroksida. Nah, itu sumbernya dari mana nih? Sumbernya dari pola makan kita yang mengandung salah satunya radikal bebas juga. Oke. Kalau lemak kena radikal bebas, sifatnya lengket menjadi lemak peroksida. Dan itu nempel di dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah. Dan semakin usia semakin menua, semakin menyempit pembuluh darah. Oke. Dan fungsi SOD itu adalah untuk membersihin pembuluh darah kita. Makanya dengan minum Niwana SOD 3 bulan kulit akan kelihatan lebih cerah, udah pasti. Kan ini kulit organ paling luar di luar tubuh kita. Lalu apa korelasinya dengan kulit halus dengan SOD? Dengan pembuluh darah bersih, kulit akan dapat nutrisi dengan betul. Jadi kulitnya akan dapat nutrisi dan akan memperbaiki diri lebih cepat dibandingkan orang yang pembuluh darahnya nyumbat. Oh, Pak Aseng konsumsi SOD udah berapa tahun? Udah 20 tahun lebih. Pantasan ya, kulitnya kayak kulit bayi ya. Pak Aseng usia berapa? Coba kita lihat usia. Usia saya 62 tahun. 62 tahun ya? Kalau saya 46. Selisih berapa? 16 tahun. Ya, tapi kita punya kayaknya selisih 3 tahun, 4 tahun. Ini aku mesti balik minum SOD. Awet muda. Oke, kita balik ya. Jadi dengan konsumsi SOD ini bisa membantu melancarkan sirkulasi darah karena membersihkan plak. Itu bisa ngomong plak bukan? Ya, bisa. Sehingga apa nih? Kalau udah lancar, organnya dapat nutrisi dengan betul. Organnya bisa mendapatkan nutrisi dengan betul. Betul. Karena aliran darah lancar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ kita dengan betul. Itu inti dari SOD. Inti dari SOD. Berarti sangat bagus loh untuk yang udah penyumbatan. Sangat bagus dan sangat diperlukan. Oke. Kalau nggak salah ada itu ya, ada kasus yang sudah hampir disarankan pasang ring, tapi karena dia SOD batal. Banyak banget Pak. Gitu. Banyak banget ya. Banyak. Oke. Jadi untuk orang-orang yang sakit jantung, Niwana SOD itu sangat disarankan. Oke. Prioritas utama kali ya? Prioritas utama. Itu bicara SOD. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, karena kita kemarin ada bicara 3 ya, SGF. Jadi SGF, kemudian SOD, yang terakhir. Raw meal. Ya, pertanyaan saya, apa itu raw meal dan hasil yang paling signifikan jika konsumsi raw meal bagi tubuh kita? Silakan Pak Aseng. Raw meal itu terdiri dari biji-bijian, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan. Oke. Nah, yang hebat itu dari raw meal itu dari 48 bahan alami. 48. Oke. Alami. Ya. Dan di dalamnya tentu hampir setara dengan makanan mentah. Makanya disebut raw meal. Setara dengan? Setara dengan makanan mentah karena prosesnya kan. Prosesnya pakai apa? Prosesnya pakai suhu dingin dan tekanan rendah. Itu yang membuat gizi dari raw meal itu terjaga dengan betul dan serat-seratnya tidak rusak. Oke. Nah, fungsinya dari raw meal itu untuk membersihkan pencernaan.
Dan rata-rata kalau orang yang pencernaannya kurang bersih, itu rentan terhadap segala penyakit. Membersihkan pencernaan. Ini pabrik kita ini. Kalau pabriknya jelek, pasti kesehatan kita bermasalah. Jadi pabriknya jelek, produksinya pasti jelek ya? Outputnya pasti jelek ya? Betul, betul. Jadi kalau saya bisa lihat apa yang disampaikan Pak Aseng adalah raw meal itu adalah makanan mentah. Betul. Dari apa? 48 macam biji-bijian, sayur-sayuran, ya, buah-buahan, umbi-umbian. Ya. Dan hasil yang signifikan kalau kita konsumsi raw meal itu adalah membantu membersihkan pencernaan kita. Sehingga kita ngambil nutrisi dari pencernaan kita akan lebih bagus untuk dibawa ke peredaran darah kita. Peredaran darah kita tentu akan bersih juga. Ini saling berhubungan dengan dua produk yang lainnya. Oke. Karena kalau memang pencernaannya tidak sehat, otomatis apa nih? Rentan terhadap segala penyakit. Contohnya ya ambeien lah, hernia lah, jantung koroner lah, stroke, kencing manis, segala macam. Autoimun juga. Itu asalnya dari pencernaan yang tidak baik. Tidak bersih. Jadi kesimpulannya kalau kita ambil SGF, SOD, dan raw meal, hubungan ketiga ini seperti apa Pak Aseng? Kalau secara umum begini, saling membutuhkan. Satu, membersihkan pembuluh darah, di mana SOD. Kedua, raw meal, membersihkan pencernaan kita sehingga nutrisi yang diambil oleh badan kita akan lebih bagus. Ya, ketiga, ya ngasih nutrisi super green food kita. Itu saling ketergantungan. Kalau ada yang bilang ini Pak Aseng, saya minum raw meal aja deh, oke nggak menurut Pak Aseng? Dari pengalaman Pak Aseng? Oke. Tentu untuk melawan penyakit tentu dibutuhkan 5 SOD sih. Yang paling utama. Kalau pembuluh darahnya nyumbat, bagaimana untuk disalurkan nutrisi ke seluruh organ tubuh kita? Oh iya. Kalau kita bicara orang sehat deh, seperti Pak Aseng, aku sehat, nggak ada sakit. Apakah saya butuh 3 ini? Nah ini pertanyaannya ini. Tentu butuh. Karena setiap hari kita makan, ada residu di badan kita, ada racun yang tertinggal di badan kita. Dari makanan, dari udara yang kita hirup, dari minuman yang kita minum, semua ada residunya, ada racunnya. Jadi jangan sombong dong ya, sekarang kelihatannya sehat-sehat ya. Jadi yang kita makan itu ada residu, itu ada racun-racun yang kita masuk. Mobil aja kan perlu dibersihkan setiap hari. Rumah kita juga perlu dibersihkan setiap hari. Betul. Apalagi badan kita kalau kita mau sehat. Harus setiap hari kita bersihkan dan kasih nutrisi yang terbaik buat badan kita. Jadi idealnya itu 3. SGF, SOD, raw meal. Oke, kita ulang ya. SGF itu sebagai menambah nutrisi. Super green food kita untuk menambah nutrisi. Nah, menambah nutrisi yang memang kita butuhkan ya. Pasti kita butuhkan. Apalagi dengan pola makan saat ini. Betul. Kemudian kita bicara SOD. SOD itu kita butuhkan karena untuk membantu membersihkan pembuluh darah kita. Dan efek dari penyumbatan pembuluh darah, wah kacau. Nyumbat di mana? Nyumbat di otak, stroke. Nyumbat di jantung, jantung kornea. Nyumbat di sistem imun kita, autoimun. Sistem kita ngaco semua, autoimun. 3 penyumbatannya aja udah hidup kacau balau. Betul. Itu SOD ya, untuk membersihkan ini. Wah, habis nonton ini semua tim minum SOD ini kayaknya. Kemudian raw meal untuk membersihkan pencernaan kita, membersihkan pencernaan pabriknya, supaya secara pencernaan kita sehat, maka nutrisi akan masuk ke dalam darah pun baik. Ini kan ideal, Pak Aseng. 3 komplit yang paling bagus. Betul. Kalau ada yang nanya, Pak Aseng, satu dulu deh, apa yang Pak Aseng referensi? Misalnya ada yang bilang, wah tunggu dah, aku
nggak bisa beli semua nih, mungkin karena secara finansial dan lain sebagainya. Kalau satu dulu referensi yang paling dibutuhkan, menurut Pak Aseng apa? Super Green Food. Karena hampir 90% orang kekurangan nutrisi. Jadi termasuk saya pun. Pak Aseng aja kekurangan nutrisi, gimana dengan kita Pak Aseng? Betul. Ya, jadi prioritasnya adalah Super Green Food. Oke. Kalau kita bicara paket komplit kan ada 3. Ya. Tapi kalau memang mau diprioritaskan, pertama adalah Super Green Food. Oke. Super Green Food. Kemudian kalau secara finansialnya masih bisa mencukupi, referensi Pak Aseng apa? Yang kedua, setelah Super Green Food dilengkapi dengan SOD apa Romil? Romil dulu. Romil dulu. Ya. Alasannya apa? Alasannya pencernaannya mesti bersih dulu. Karena masalah semua orang sakit dari pencernaannya dulu. Pencernaannya tidak baik, pasti rentan dengan penyakit. Oke. Setelah itu terakhir Niwana. Oh, Niwana SOD. Ya. Tapi kalau darurat, terbalik Pak. Oh, orang beda lagi. Beda lagi, benar. Oke, ini kita bicara kondisi sehat ya. Betul. Tapi untuk menjaga staminanya tetap. Betul. Oke. Kalau yang sakit, Niwana dulu. Kenapa Pak Aseng? Pembudarannya biasa udah bermasalah banget. Makanya organ itu pasti bermasalah seperti stroke, jantung, tumor, kanker. Dosisnya yang sakit ya? Ya. Jadi yang sakit itu mesti yang sakit harusnya komplit apa cuma SOD cukup? Terus terang, kadang-kadang kita punya orang-orang yang memang keterbatasan dengan finansial. Iya. Saya paling satu pilih yang mereka kalau suruh pilih, saya selalu anjurin Niwana dulu. Prioritas ya, kalau udah sakit ya? Iya, kalau udah sakit. Oke. Lalu, kalau memungkinkan, lanjut Romil. Lanjut Super Green Food. Super Green Food. Dosisnya untuk yang udah kondisi sakit. Mungkin ada yang nonton podcast ini, mungkin kalau kondisinya... Oke, sakitnya sakit dalam kondisi apa nih Pak Aseng? Maksudnya masuk kategori apa nih? Sudah terdetek tumor, atau kanker, atau sudah harus pasang ring, atau gimana nih? Jangan kurang, ya betul. Kalau udah cukup parah, jangan kurang dari 6 saset untuk Niwana SOD. Ya, Super Green Food jangan kurang dari 20 tablet per hari. Romil jangan kurang dari 1 saset. Itu aja. Lebih boleh? Boleh. SOD 6 saset? 6 saset. Per hari? Per hari. Per hari itu langsung sekaligus apa dia bagi? Kalau ada waktu, kalau orang sakit kan banyak waktu. Dibagi waktu lebih banyak, lebih bagus. Misalnya 6 kali 1 saset itu lebih bagus. Atau 3 kali 2 saset lah, yang paling gampang diingat. Oh, 3 kali makan kali 2 saset. Oke. Itu 3 ya. 3 di pagi, 3 di sore contoh. Sebelum atau setelah makan? Sebelum makan. Sebelum makan. Oh ya, SOD itu bagusnya makan sebelum makan. Atau dalam keadaan lambung kosong. Kalau ini makanan, Niwana SOD masuk ke sini, nutrisinya nggak keambil dengan maksimal. Itu aja kok sebetulnya. Oh, itu konsepnya ya? Iya, konsep. Jadi kosong. Perut kosong. Perut kosong, masuk nutrisinya maksimal. Lebih maksimal ke seratnya. Oke. Lalu tadi kita bicara Romil. Romil itu apa nih? Untuk yang sakit ya, dosisnya apa? Dosisnya 1-2 saset per hari. 1 sampai 2 saset. Ya. Perlu jeda nggak, Pak Aseng? Maksudnya dari SOD-nya ke Romil-nya perlu dikasih jeda nggak? Lebih bagus kasih jeda. Berapa lama jedanya? Sekitar 15 menit lah, supaya masuk peredaran darah. Udah gitu boleh masuk Romil-nya atau Super Green Food-nya. Jadi dia SOD? Ya. 30 menit. 15 sampai 30 menit 15 sampai 30 menit kemudian. Masuk ke Romil. Oke. Kalau dia mau lanjut escape, apa perlu dijeda lagi atau? Lebih bagus dijeda lagi. Sama? Sama. 15 sampai 30 menit, betul. Oke. Supaya apa ya? Supaya jangan sia-sia kalau ini Romil, Super Green masuk di sini. Super Green-nya nggak akan maksimal dapat diserap oleh tubuh dengan maksimal. Oke. Ya. Jadi kita kan bahas lebih kurang dosis ya. Dan kondisi sakit orang kan beda-beda. Ya, betul. Ya. Saya keingat gini nih. Kalau nanti ada komen pertanyaan-pertanyaan di podcast ini, ya Pak Aseng bersedia bantu jawab?
Boleh Pak. Ya, nanti tim akan kolek ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan agak ini kita itu ya. Jadi Bapak Ibu, Anda kalau ada mau komen, Anda bisa tulis pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita akan satu persatu dan kita akan reply. Ya, oke. Saya rasa ini sangat-sangat berharga ya informasi yang Pak Aseng bagi ke kita. Pesan untuk teman-teman di luar sana supaya lebih sehat apa gimana harus kita jaga. Karena Pak Aseng itu wajahnya awet muda loh Pak Aseng. Hebat sekali. Terima kasih. Silakan Pak Aseng. Oke. Tubuh mempunyai kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebetulnya. Tinggal Anda kasih nutrisi yang terbaik aja buat tubuh Anda sendiri. Itu saran dari saya. Sehat untuk Anda semua. Oke, sip. Terima kasih Pak Aseng untuk pengetahuannya, sharingnya. Semoga ini jadi berkah untuk orang banyak, ya. Dan semakin banyak orang yang bisa sembuh dari sakitnya, dan Indonesia semakin sehat. Oke, terima kasih. Salam hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Aseng. Sama-sama, Pak Yo. Iya.